Baik pemirsa, kembali di Coffee Morning RDK di segmen ketiga ya. Kita akan melanjutkan perbincangan bersama Bapak Arif dan Pak Fernando terkait dengan vaksin ini. Vaksin ini benarkah benar-benar aman? Nah, Pak Sekda, sekali lagi, ini kan vaksin ini kan sudah melewati berbagai macam tahapan gitu. Nah, dari BPOM sendiri uji klinisnya seperti apa nih, Pak? Ya, terima kasih. Jadi dari hasil rekomendasi BPOM itu tanggal 12 itu sudah keluar. Iya. Jadi BPOM itu sudah mengkaji itu, sebenarnya sudah mulai dari adanya vaksin yang sudah ditemukan di Wuhan itu mereka sudah melakukan tahap-tahap uji klinis. Dan mereka sudah mencoba beberapa relawan yang kemarin Pak Gubernur Jawa Barat juga sudah mulai, dan beberapa relawan sudah mulai, dan itu kan dipantau sampai berapa kali, 3 kali uji klinis nggak salah itu. Jadi alhamdulillah rasanya tidak diragukan tadi, karena mereka juga kan memang pakar kesehatan, ahli kesehatan, dan tidak diragukan lagi. Kalau mereka sudah mengeluarkan rekomendasi, kita tidak perlu ragu rasanya. Apalagi Bapak Presiden kita sendiri sudah memulai meyakinkan masyarakat bahwa mereka sudah duluan, bahwa beliau sudah duluan, dan kita Forkopimda sudah duluan, tokoh-tokoh masyarakat juga sudah duluan. Ini menunjukkan bahwa kita bahwa vaksin ini sudah diuji klinis, sudah ada surat rekomendasi dari BPOM dan MUI, itu menjadi pegangan. Kalau nggak ada mungkin kita makanya itu kenapa kita nggak vaksin, kan awalnya November atau Desember, kenapa kita nggak vaksin di November atau Desember, karena belum keluar rekomendasinya. Jadi setelah keluarnya itu tanggal 12, ya baru tanggal 13 kita laksanakan gitu. Oke. Baik, artinya memang benar-benar vaksin ini sudah teruji secara klinis di BPOM ya Pak ya, dan itu benar-benar aman digunakan. Baik Pak, mungkin untuk Pak, kita ketahui bahwa Pak Gubernur sendiri sebelumnya memang terinfeksi oleh COVID, begitu Pak. Beliau tidak divaksin kan Pak, begitu ya. Nah ini mungkin bisa dijelaskan juga kepada masyarakat seperti apa ini Pak? Iya, karena memang salah satu ketentuan untuk divaksin itu pertama diyakinkan tidak pernah kena pandemi COVID. Kemudian usianya di 18 tahun sampai 59 tahun. Dari dua indikator ini, dua syarat ini, Pak Gubernur kita tidak apa. Memang beliau kemarin kan yang namanya, kita kan COVID ini bukan penyakit memalukan, memang memang rata-rata orang bisa kena. Jadi tergantung kondisi tubuh dan dalam apa. Alhamdulillah beliau dalam perjalanan beliau ada kena. Kita kan tidak bisa dihindari. Jadi beliau tidak bisa ikut vaksin, dan usia beliau pun sudah lewat juga, 18 sampai 59 tahun. Usia beliau sudah mendekati 60 tahun, jadi tidak menuju, dan memang beliau sangat ingin vaksin. Kemarin berapa kali minta, boleh tak saya divaksin? Saya bilang kalau divaksin takut nanti ada timbul hal-hal yang lain, gitu. Lebih bagus kita sabar saja, mungkin nanti ada kebijakan pemerintah terakhir lainnya, mungkin karena kan kalau orang sudah kena pandemi itu dia sudah ada kekebalan, cuma kita tidak tahu kekebalannya berapa, itu yang tahu orang kesehatan. Jadi maka itu dari pemerintah sementara yang terkena pandemi tidak vaksin, maka itu kami sudah mengurangi nih jumlah yang terkena vaksin kita kan hampir 5.000 tuh di Kepri ini. Jadi kita langsung jumlah dikurangi saja yang tidak kena, yang tidak disuntik vaksinasi, sementara dikurangi 5.000 gitu, itu sekitar 5.000 lebih gitu. Nah, itu sudah kita hitung. Jadi itu yang catatan. Jadi jangan buat nanti kalau dah mentang apa ingin divaksin, takut nanti punya dampak tersendiri. Kita itu tidak ada jaminan bagi kita, karena kita harus ikut aturan dan ketentuan dari Kementerian Kesehatan. Baik Pak, sampai saat ini masih berlangsung vaksin terhadap tenaga kesehatan ya Pak ya? Itu dilakukan di tempat institusi mereka masing-masing, misalnya mereka di puskesmas, di rumah sakit. Sekarang divaksin seluruhnya 3 kabupaten kita ini, Bintan, Tanjung Pinang, Batam. Sekarang sedang seluruh tenaga kesehatan kita vaksin. Setiap hari kita menerima laporan. Sampai sore, hari ini sore, berarti bagi yang kemarin sore, hari ini sudah masuk laporannya. Jadi bisa divaksin sampai di puskesmas. Cuma yakinkan bahwa di tempat itu ada apa namanya bukceng, itu biasanya tempat pendingin virus itu. Maka itu vaksin ini setiap bergerak di kita memang didampingi TNI Polri. Jadi nanti kita ngirimkan ke Natuna Anambas, kita dampingi TNI Polri. Jadi itu, jadi memang di puskesmas juga Bunda. Karena vaksin ini sebenarnya
waktu kita kecil-kecil juga sudah pernah kita lakukan. Dulu kita namanya imunisasi gitu. Imunisasi. Jadi tidaklah apa, karena di imunisasi itu juga untuk menjaga kekebalan. Nah, berangkat ke Mekah juga, haji, umrah, itu juga kita divaksinasi. Divaksinasi apa namanya? Pilek ya, influenza apa saya lupa. Jadi itu pasti. Jadi sebetulnya vaksin itu memang sama dengan yang sebelum untuk menjaga kekebalan, cuma jenisnya beda-beda. Ini vaksin untuk pandemi COVID. Jadi insya Allah kalau semua sudah ikut vaksin, masyarakat akan kebal. Jadi tapi tetap dengan catatan kita harus menjaga protokol COVID sampai kapan? Sampai semua orang mungkin sudah tervaksinasi. Baik, pemirsa, kami masih menunggu Anda untuk menyampaikan pertanyaan di kolom komentar Facebook. Nanti kami akan bacakan dan dijawab oleh narasumber kami. Tentu saja Anda bisa menyampaikan pertanyaan terkait dengan tema kita pada hari ini. Baik, saya mungkin akan ke Pak Fernando nih, Pak. Kemarin juga beredar di vaksin tersebut ada chip lah yang katanya yang barcode-nya, kemudian data-datanya masyarakat juga tersimpan di situ, nanti akan disalahgunakan begitu, Pak. Nah, ini mungkin dari salah satu tugas juga bagi TNI Polri untuk memberikan edukasi nih, Pak, kepada masyarakat. Ini bagaimana sih, Pak, seperti apa sosialisasi yang dilakukan oleh Polri sendiri? Jadi kami kepolisian setiap harinya selalu membuat video-video maupun meme-meme terkait sosialisasi terkait masalah keamanan vaksin ini, bahwa sampai saat ini benar bahwa tidak ada efek negatif yang dialami tenaga medis yang sudah menerima vaksin atau disuntik vaksin itu sampai saat ini. Dan saya berharap masyarakat jangan percaya ada berita hoax. Kita kemarin melihat juga ada salah satu rekan kita TNI, salah satu Forkopimda itu disuntik vaksin terus meninggal, tapi faktanya dia masih hidup gitu. Jadi berita-berita yang seperti ini jangan masyarakat mudah percaya ya. Setiap hari bukan hanya melalui video, kami juga dari aparat kepolisian selalu turun ke masyarakat menyampaikan terkait masalah vaksinasi ini. Kita berharap masyarakat percaya sama pemerintah bahwa apa yang dilakukan pemerintah ini sudah optimal. Dari yang tadi sudah disampaikan, uji klinis, BPOM, terus MUI, semua sudah dilakukan upaya oleh pemerintah secara maksimal. Dan yang beredar informasi terkait masalah nomor digital itu tujuannya sebenarnya hanya untuk mengetahui vaksin itu masyarakat sudah menerima berapa banyak seperti itu, atau masyarakat yang sudah menerima vaksin itu jumlahnya sudah berapa itu. Jadi bukan ada unsur yang lain terkait chip itu. Oke. Artinya data-data masyarakat yang diterima oleh petugas itu untuk mengetahui siapa saja yang menerima vaksin ini. Begitu sebenarnya ya, Pak ya. Jadi tidak benar bahwa data-data kita itu akan disalahgunakan ya, Pak ya. Oke. Baik, baik pemirsa, kami masih mengundang Anda untuk memberikan pertanyaan di laman komentar media sosial kami di Facebook terkait dengan tema kita pada hari ini, vaksin itu aman. Nah, mungkin saya akan kembali ke Pak Sekda nih, Pak. Pak, mungkin kita sudah masuk di segmen ketiga, mungkin masyarakat itu memang perlu edukasi begitu, Pak, perlu sosialisasi terhadap sesuatu yang baru. Ini kan vaksin ini kan baru nih, Pak. Nah, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sendiri seperti apa sih, Pak, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, edukasi kepada masyarakat terkait dengan vaksin ini, Pak? Ya, terima kasih. Itu tadi sesuai dengan arahan pemerintah pusat kan mengarahkan kepada penanggung jawabnya Menkominfo, dan kita di sini Kadiskominfo kita sudah adakan pertemuan seluruh media, seluruh TNI Polri, humas-humasnya maksudnya untuk mengekspos tentang vaksin ini, dan setiap kegiatan vaksinasi kita ekspos bahwa dan semua yang ikut vaksinasi kita boleh lihat semua dalam keadaan sehat walafiat. Semua masih tetap berolahraga sebagaimana biasanya. Jadi kita sosialisasi terus semua media-media. Kita memang mengajak kawan-kawan media untuk membantu kita menghindari bahwa berita-berita miring, bahwa kondisi bahwa vaksin ini kita sampaikan bahwa itu aman dan halal. Silakan dilihat saja di kondisi
bahwa pernyataan dari MUI, pernyataan BPOM itu kan semua sudah dimasukkan dalam media medsos. Jadi kita berharap mohon dukungan. Jadi pemerintah sekarang di bawah koordinator Kadiskominfo, kita juga mengiring Kadiskominfo dan Karohumas protokol kita mengiring dan meminta juga pemerintah daerah memasang baleho dan lainnya menyatakan vaksin ini aman dan halal, tidak perlu diragukan. Jadi biasalah, kalau saya yakin namanya di era demokrasi ini pasti ada masyarakat bertanya, ragu dan lainnya, ya silakan saja. Tapi kita terus memberikan edukasi seluruh lini. Maka itu kenapa kita vaksinasi itu kita minta tokoh-tokoh juga ikut divaksinasi. Dari kemarin itu ketua ID, MUI, bidan, perawat, ikatan perawat, semua mereka ikut vaksinasi, bahwa mereka bisa menjadi contoh dan tauladan kepada anggotanya masing-masing. Misal Pak Kapolda, langsung kita pasang baliho Pak Kapolda sudah vaksinasi, Pak Kejati dan lainnya, kan itu sudah meyakinkan kepada seluruh masyarakat. Itu saja. Baik, pemirsa, terima kasih kepada Anda yang telah berkomentar di media sosial Facebook kami. Ada saran dari Sultan Langkat yang menyampaikan bahwa saran saya lebih baik memaksimalkan pengawasan realisasinya kepada masyarakat. SOP dari TNI dan Polri harus diikuti. Nah, mungkin dari Pak Kapolri sendiri bisa menanggapi ini, Pak, terkait dengan saran yang disampaikan oleh masyarakat kita. Baik, jadi saya pastikan, jadi baik khususnya kita di tingkat pemerintah kota, sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan, vaksin itu disimpan. Jadi sebelum vaksin itu diterima pemerintah Kota Tanjung Pinang, kami memastikan kelengkapan fasilitas sarana prasarana penyimpanan di gudang vaksin. Gudang vaksin Kota Tanjung Pinang itu ada di gudang farmasi di Singgarang, ya. Jadi di situ kami cek baik lemari untuk penyimpanannya, kondisi baik atau tidaknya, kemudian kemampuan dia menyimpan suhu sesuai yang tadi 0 sampai 8 derajat Celcius itu. Kemudian SOP yang dilaksanakan di situ setiap 4 jam sekali dilakukan pengecekan. Jadi suhunya dicek apakah dia naik atau turun, itu semua dicek secara rutin. Dan setiap pengecekan itu wajib aparat kepolisian maupun TNI itu mendampingi petugas yang mengecek. Jadi petugas yang mengecek pun itu sudah harus disurat tugaskan oleh kepala dinas. Jadi petugasnya jelas. Nah, saat mengecek dia didampingi oleh petugas keamanan kami, kemudian mengecek kondisi vaksin yang ada di gudang, termasuk waktu dia mengeluarkan vaksin vial yang ada di gudang. Di situ petugas keamanan mendampingi, menghitung jumlahnya, kemudian dituangkan di dalam catatan tertulis atau berita acara. Kemudian vaksin itu sampai dibawa ke Vaskes. Saat ini sepengetahuan saya sekitar 11 Vaskes. Vaskes yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan, termasuk rumah sakit maupun klinik Pratama juga ada, dan puskesmas itu. Nah, dari keluar sini vaksin itu juga dimasukkan ke dalam box itu, yang juga ada indikator suhunya. Jadi di situ juga dimonitor oleh petugas keamanan maupun petugas medis yang membawa vaksin tersebut sampai ke lokasi Vaskes. Selesai penyuntikan Vaskes, kemudian kalau ada sisa, kami tekankan bahwasanya dari Dinas Kesehatan tidak boleh menyimpan vaksin di tempat Vaskes, tapi vaksin sisa itu dibawa lagi ke gudang penyimpanan di Pemko, ya, di gudang farmasi. Kemudian dimasukkan lagi ke tempat penyimpanan yang di gudang farmasi. Jadi semua proses ini kita benar-benar lakukan pengawasan dan monitor. Baik, artinya memang Polri sudah melakukan SOP yang telah ditetapkan, Pak, ya. Ada 4 jam sekali dicek suhunya apakah turun, apakah naik, begitu, Pak, ya. Nah, tadi seperti Pak Sekda yang katakan bahwa suhu dari vaksin ini tidak boleh naik dan tidak boleh turun, dan harus kurang 2 sampai 8, Pak. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, 2 sampai 8 derajat Celcius. Oke. Baik, terima kasih Pak Fernando. Baik, pemirsa, untuk Anda yang telah menyampaikan komentar di Facebook, terima kasih banyak. Dan saya kembali ke Pak Sekda. Pak, untuk masih nih Pak terkait dengan vaksin ini sendiri, begitu Pak. Masyarakat di sana mungkin sebagian, ya tidak semuanya, sebagian masih ada yang beranggapan ini tidak halal, tidak aman, begitu Pak. Nah, mungkin di
segmen terakhir ini Pak, seperti apa sih Pak? Apa sih yang kita harus kita yakinkan masyarakat bahwa COVID ini memang benar-benar aman Pak? Ya, Insya Allah. Terima kasih. Pemerintah pusat itu kan selalu memikirkan bahwa rakyatnya sehat. Ya. Kan itu di dalam undang-undang mengatur, menjaga kesehatan rakyatnya. Tentu mereka tidak mungkin pula pemerintah memberikan suntikan yang tidak halal, yang tidak aman gitu. Maka itu kita sudah kita sampaikan tadi bahwa kita baru bisa melakukan setelah ada rekomendasi dari MUI dan BP POM. Kalau kemarin tanggal 12 tidak keluar rekomendasi itu kita tidak akan laksanakan. Gitu. Maka itu Bapak Presiden itu menunggu jadwal itu baru beliau melakukan vaksinasi. Jadi saya rasa kita mengikuti arahan kebijakan pusat, karena pasti pemerintah itu sudah memikirkan untuk kebaikan rakyatnya. Tak mungkin pula pemerintah memikirkan yang tidak bagus untuk rakyatnya. Itu pasti. Jadi kami berharap seluruh masyarakat jangan ragu, jangan bimbang, karena 2 rekomendasi ini kita sudah punya dari MUI dan BP POM, dan semua sekarang sudah melaksanakan vaksinasi, mulai dari Forkopimda, tokoh masyarakat, ketua-ketua MUI dan lainnya, ketua umat beragama juga. Kemudian Forkopimda semua sudah melaksanakan vaksinasi. Insya Allah itulah salah satu cara kita untuk menghindari pandemi COVID ini. Karena pandemi COVID ini kan kita tidak tahu seluruh dunia. Tadi malam kan Joe Biden dilantik Presiden Amerika. Itu kan semua dengan cara protokol COVID. Saya tadi malam sampai jam berapa melihat pelantikan tersebut. Karena dengan cara protokol kesehatannya itu. Jadi kita mendunia masalah ini. Jadi kita harus sama-sama kita saja ya Pak ya, menghindari bahwa masyarakat supaya sehat. Memang protokol kesehatan tetap. Jadi TNI Polri juga tetap menjaga protokol-protokol kesehatan seperti yang dilakukan sekarang, dipantau di restoran dan lainnya, di jalan. Terus kita lakukan. Jadi kita satu sisi kita juga mesti ada ikhtiar. Dalam agama itu kan mesti ada ikhtiar ya. Ikhtiarnya itu dengan menjaga kekebalan kita. Begitu kami berharap tidak usah ragu lagi. Insya Allah kita terus pantau, yang sudah divaksinasi juga kita pantau sampai di mana kondisinya. Yang belum kita harapkan mereka segera vaksinasi. Tapi karena ini jumlahnya banyak, pemerintah juga barangnya juga terbatas sesuai dengan distribusi yang datang. Maka itu kita lakukan bertahap. Memang Bapak Presiden berharap 1 tahun itu bisa clear. 1 tahun ini seluruh rakyat Indonesia itu bisa clear, bisa tervaksinasi semua. Nanti di 2022 kita berharap pemerintah negara kita dan KRI ini ekonomi sudah kembali normal gitu. Wisata sudah kembali berjalan, itu yang kita harapkan. Kalau kita tidak ada ikhtiar, tidak usah, memang nanti ya kita tidak akan ada perubahan terus. Jadi kita tak mungkin. Kita ingin semua roda pemerintahan berjalan sebagaimana yang kita harapkan, pelayanan berjalan, ekonomi berjalan, tapi yang paling penting rakyat sehat. Baik, terima kasih Pak. Ya pemirsa, dapat disimpulkan bahwa yang disampaikan oleh Pak Sekda tadi, vaksin COVID ini benar-benar aman untuk tubuh kita melawan penyakit, terutama COVID ini ya Pak ya. Nah mungkin di segmen terakhir ini dari Pak Kapolres AKBP Fernando, silakan Pak, mungkin seperti apa meyakinkan masyarakat aman vaksin COVID ini Pak? Baik, saya sampaikan pesan kepada masyarakat, mari masyarakat dukung program pemerintah terkait vaksinasi ini. Jadi agar masyarakat jangan percaya akan berita-berita informasi hoax yang belum jelas kebenarannya. Dan masyarakat tentunya jangan langsung mencerna informasi itu. Kita ada tenaga medis, kita ada aparat kepolisian yang bisa membantu memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa vaksin ini aman. Jadi sudah ada jalur-jalur yang bisa ditanyakan oleh masyarakat terkait terutama bagaimana kalau nanti saya punya penyakit ini bisa tidak divaksin. Itu sudah ada mekanismenya. Jadi semua kita harapkan masyarakat jangan takut untuk nanti waktunya kalau memang divaksin silakan divaksin. Kemudian bagi yang sudah divaksin pun tetap taati protokol kesehatan. Jangan mentang-mentang divaksin kita tidak menggunakan masker, tidak
menjaga jarak, tidak melaksanakan 4M itu. Mungkin itu aja apa yang menjadi dari saya. Baik, terima kasih Pak Fernando. Nah, pemirsa, demikian perbincangan kami bersama para narasumber untuk episode kali ini. Jadi sekali lagi kami menyampaikan kepada masyarakat bahwa vaksin COVID tersebut aman dilakukan, dan ini juga sudah teruji secara klinis di BPOM dan kehalalannya di MUI. Nah, pemirsa, dengan divaksinnya seluruh masyarakat Indonesia yang akan ditargetkan selesai pada 2022 ya Pak ya. Nah, ini ekonomi Indonesia diharapkan akan kembali pulih, dan tentunya Indonesia akan kembali seperti semula. Baik pemirsa, demikian dari kami. Mohon maaf bila ada salah-salah penyampaian, dan saya Dewi Sarah dan seluruh kru yang bertugas di saat ini pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa pada Coffee Morning RDK pekan depan, tentunya dengan tema yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.